Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Simeon Hana. Hari ini bersama saya Pendeta Kristiani Santoso. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan untuk setiap keadaan baik yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami bersehati memohon kepadamu, kiranya Engkau menyapa kami melalui perenungan firman yang akan kami lakukan, supaya melalui firman ini kami boleh senantiasa dikuatkan, dituntun untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menantikan sabda firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari satu ayat, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Bapak Ibu kalau mengikuti pemberitaan di media sosial, di televisi, ya Bapak Ibu mungkin ada yang mendengar informasi tentang saudara-saudara kita di Afghanistan. Bagaimana mereka mengalami satu keadaan yang tidak damai, keadaan yang terancam karena kekuasaan yang berkuasa di sana. Kita tentu tidak mengharapkan keadaan seperti itu terjadi pada kita di tempat ini. Setiap orang pasti mengharapkan satu keadaan yang damai. Kita lebih suka suasana damai daripada situasi perang. Kita suka dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan kedamaian, ya. Misalnya seperti saya ini sekarang di taman yang ada tanaman berbunga, ada rumput hijau, ada gemeritik air, kolam dan ikan gitu ya. Kita suka keadaan damai. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang dituntut bagi kita bukan hanya kita untuk menyukai keadaan damai, tetapi kepada kita diingatkan untuk menjadi pembawa damai. Ya, kita bukan sekedar orang yang menikmati kedamaian, bukan sekedar orang yang menunggu kedamaian itu hadir, tetapi yang lebih utama di sini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi keadaan damai itu bukan kita datang terus tinggal menikmati, tetapi bagaimana keberadaan kita itu membawa kedamaian. Bagaimana kehadiran kita menciptakan suasana damai. Dari yang semula tidak damai, ketika kita hadir itu penuh kedamaian. Mari bandingkan introspeksi dengan diri kita masing-masing. Apakah selama ini kehadiran kita membawa damai? Misalnya di tengah-tengah keluarga. Apakah anggota keluarga kita merasa terberkati dengan kehadiran kita, atau justru ketika kita hadir suasana yang damai itu jadi nggak damai, ya? Karena misalnya, wah semua serba disalahkan, semua serba dikeluhkan. Jadi keadaan yang tadinya damai justru jadi tidak damai karena kehadiran kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita menjadi pembawa damai. Keadaan yang tadinya kacau balau, ketika kita hadir jadi penuh kedamaian. Yang tadinya tidak teratur, ketika kita hadir itu menjadi lebih teratur. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita bukan hanya menikmati situasi penuh kedamaian, tetapi kita hadir membawa damai. Kenapa itu perlu? Karena firman Tuhan mengatakan karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi status kita sebagai anak Allah menuntut kita untuk juga melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Allah membawa damai, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, maka damai juga yang kiranya bisa kita bawa dimanapun kita berada. Di tengah situasi ketakutan, penuh kekhawatiran, mari kita datang membawa damai, membawa semangat, membawa harapan baru, karena dengan demikian kita telah menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, khususnya mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja Tuhan.
Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selama ini mungkin hanya menjadi penikmat damai. Kami menjadi orang-orang yang menyukai situasi yang penuh damai. Kami senang menikmati kedamaian, tetapi kami lupa bahwa kamilah yang seharusnya menjadi pembawa damai. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kehadiran kami justru menjadi batu sandungan, kehadiran kami merusak kedamaian yang terjadi di sekitar kami. Ampuni kami kalau perkataan dan perbuatan kami tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Hari ini kami kiranya juga bisa berkomitmen untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami tidak mau menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, dan keluhan dalam kehidupan kami, tetapi sebaliknya kehadiran kami biarlah boleh menghibur, membawa damai, menguatkan orang-orang di sekitar kami, sehingga ketika kami menjadi pembawa damai, maka orang lain bisa menikmati kedamaian yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengusir segala ketakutan dan menggantikannya dengan damai sejahtera Tuhan di tengah keadaan yang saat ini kami hadapi bersama. Kiranya Tuhan menolong di dalam hari-hari yang kami jalani, supaya senantiasa kami boleh merasakan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan,
kemenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.